Saudara-saudari semua, selamat pagi. Selamat masih di hari raya. Selamat pagi. Pada hari raya membahas kitab hari ini satu yang tidak sepadan. Hari ini Pastor Hokit yang menyampaikannya. Yang satu yang tidak cocok. Semalam waktu saya tahu untuk mau menyampaikan pasal hari ini, sebelum tidur saya melihat kitab ayat ini, kemudian berulang untuk melihatnya sampai di jam 3 sampai 4 sudah tidak bisa tidur lagi. Sesungguhnya satu kitab yang sulit untuk ditelan. Dalam bahasa Kantonis sangat sulit untuk ditelan. Saya memberi tema kejahatan dari segala kejahatan, kecelakaan lebih dari segala kecelakaan. Tadi pagi, semalam saya memberi tema itu tapi tadi pagi saya satu tema lagi, yaitu apa yang kamu lihat, apa yang Allah lihat. Kita melihat ini adalah satu reaksi pada waktu yang seketika. Kita mengira kita sendiri tahu, tetapi sesungguhnya Allah telah tahu. Sebelumnya kita melihat Allah telah melihat semuanya. Banyak sekali masalah yang terinci, yang kecil pun Allah sudah ada di tengah-tengah. Sebab Dia selalu melihat. Jadi kita lepaskan segala amarah kita, atau janganlah kita terus bertanya pada Tuhan mengapa semua ini harus terjadi. Sepertinya Dia tidak melihat, hanya kita yang melihat. Sepertinya Dia tidak punya perasaan, hanya kita punya perasaan. Kita melihat Allah kita terlalu rendah. Sesungguhnya dalam segala keadaan kita adalah orang yang seperti tidak berala. Kita percaya ada Allah, tetapi dalam keadaan yang sulit, pikiran kita sepertinya tidak ada Allah. Hari ini kita melihat ayat ini dengan baik. Apa yang kamu lihat? Apa yang Allah lihat? Saya ingin agar kalian sambil melihat ayat ini dan juga sekalian satu tindakan, yaitu apa yang kamu lihat, kamu berdoa. Apakah kita besok mulai masuk doa puasa sampai pada tanggal Maret 17, kita ada 40 hari puasa. Kita mengira semua masalah adalah perkara orang. Kita melihat cerita itu adalah masalah orang. Tetapi adakah kita perkara dari cerita itu adalah perkara dari kita? Adakah kita ada di antara kisah ini? Kita melihat kejadian terjadi, bukan hanya kita berdoa untuk lain, dan juga kita haruslah berdoa untuk diri sendiri, karena manusia demikian. Dan di ayat, karena masa itu, zaman itu tidak ada raja, semua orang berbuat baik menurut pandangannya sendiri. Kita telah membaca sebelumnya 2-3 ayat sebelumnya juga mengatakan demikian. Tetapi apakah setelah ada raja, apakah orang tidak lagi berbuat yang baik menurut pandangannya sendiri?
kita tahu pada ayat tertulis demikian, ada raja. Dan orang yang menulis ini dulu zaman itu tidak ada raja, jadi terjadilah perkara ini. Tetapi tidak dipikirkan di bawah kuasa raja, adakah perkara ini juga terjadi? Bukan hanya setiap orang berbuat baik menurut pandangannya sendiri, dan juga apakah raja juga berbuat baik menurut pandangan sendiri? Apakah Yerobeam adakah berbuat baik menurut pandangan sendiri? Rehabeam apakah berbuat baik menurut pandangannya sendiri? Apakah ada raja semua akan berubah? Suatu pemerintah apakah kekuasaan akan berubah? Semua yang tidak berubah itulah hati manusia. Kita melihat kisah ini agar kita bisa melihat hati manusia itu bagaimana. Kita melihat cerita ini, kita terlebih dahulu melihat PowerPoint untuk melihat peta. Cerita kisah ini ditulis dengan semarak dan juga membuat orang muak. Bukan hanya di peta ada yang terulang ditulis diutarakan, dan juga waktunya sangat terinci. Kita melihat peta di sini. Cerita ini yang terjadi di Gibeah. Peristiwa terjadi di Gibeah. Itu tempat pertumpahan darah. Kemudian di Gibeah adalah tempat suku Benyamin yang termasuk di warna hijau. Di atasnya yang agak terang hijaunya itu oleh pegunungan Efraim. Di tempat Efraim ada orang Lewi. Ada terjadi masalah rumah tangga yang perempuannya kembali ke tempat ayahnya di Yehuda, Bethlehem. Kita melihat dari peta ini satu jalan yang tidak mudah. Dan mengapa dia mengikuti jalan dari lembah-lembah jalan tersebut? Itu namanya Central atau rute senter. Di sini termasuk Yebus, kota Yerusalem, kota Bethlehem, dia juga didirikan seperti di satu lembah. Mengapa sampai di Gibeah? Karena melewati jalan dari hutan, atau berhenti di Rama, atau di Yebus. Berhenti di Yebus atau Rama, tapi akhirnya memilih untuk berhenti di Gibeah. Ini terus berjalan sampai ke Betel. Imam Lewi orang Efraim, mungkin dia di Betel, atau sebelah utara lagi di Silo, atau utara lagi di Sikim. Orang Lewi tinggal di kota Lewi, Silo, Sikim, dan Bethlehem, bukan kota Lewi. Tadi dilihat sebelumnya kita melihat cucunya Musa atau Manesa, cucunya Manase dia orang Lewi dari Bethlehem.
yang orang Bethlehem, dia menjadi pengembara, orang Lewi yang menggembara, mencari kota di mana dia bisa melayani. Dan bertepatan sekali di ayat sebelumnya, Mika, siapa yang seperti Tuhan? Dia tinggal di tempatnya Efraim. Dia yang mencuri uang ibunya. Kita melihat bagaimana jalan lembah ini, rutenya, dan tengahnya kota-kota yang yang dilewati. Jadi saya memberi tema, kamu melihat apa? Kita melihat tema ini. Kita melihat suku Benyamin, kita melihat suku Yehuda, kita melihat daerah pegunungan Efraim. Dan sebelumnya kita melihat suku Bani Dan, termasuk sejarahnya Simpson terjadi di suku Dan. Bani Dan waktu di Undia ada ceritanya. Di sini di ayat dikatakan di pegunungan Efraim. Karena melihat Yefta menang dari perang, setelah dia mengerahkan pasukannya untuk menyerang Yefta. Mereka melakukan demikian. Efraim adalah suku yang sombong. Dia merasa orangnya banyak, jadi mereka ingin untuk mendapatkan kemenangan. Dan suku Efraim, akhirnya juga Tuhan akan membereskan mereka. Dan kita tahu Yerobeam adalah salah satu suku dari Efraim yang susah untuk diajar. Tetapi setelah pecahnya kerajaan Israel utara dan selatan, Efraim adalah suku besar di sebelah utara, dan sebelah selatan Yehuda sebelah selatan. Jadi terpisah dari Benyamin, suku Benyamin. Di situ ada garis yang biru. Sebelah utara suku Benyamin miliknya Israel utara, di sebelah selatan suku Benyamin menjadi Israel selatan. Kita melihat ayat kita hari ini. Kita telah melihat cerita ini, atau kita bisa tidak mengikuti urutan membahas ayat ini. Dan saya bertanya pada kalian, ayat 29. Sesampai di rumahnya diambillah pisau, dipeganglah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 suku potongan, lalu dikirim di seluruh daerah orang Israel. Dia seperti memotong daging sapi, dipotong menjadi 12 potongan. Ini adalah seperti kebiasaan orang Israel, karena ini pekerjaan keahlian mereka, yaitu menjadi imam, mengelola korban persembahan. Tetapi di sini yang dikelola itu adalah manusia. Jadi dikirim ke seluruh 12 suku orang Israel. Dan setiap orang melihat berkata hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Belum pernah terjadi. Kalau kita suku sebelah utara dan selatan,
kamu mendapatkan potongan daging ini, apa yang terjadi? Penuh dengan darah. Kamu akan merasa menjijikkan. Jadi kisah demikian terjadi. Apakah kamu bisa marah? Siapa yang kamu marah? Kamu akan marah kepada suku Benyamin, bukan? Kamu akan sangat marah. Orang Gebia Benyamin. Satu ya perkara yang sadis terjadi, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Mayat yang dipotong dibagikan menjadi 12 potongan, dikirim ke seluruh suku menjadi satu yang menggelisahkan, yang menjadikan yang melibatkan 2-3 suku, yaitu suku Benyamin, Lewi, dan suku Efraim, karena tinggal di Efraim, yang membangkitkan amarah orang Yehuda. Karena gundik ini adalah orang Yehuda Bethlehem. Cerita kisah bisa dibagi berapa level. Sekarang terjadi di area. Tapi kalau sekarang ada raja, bagaimana perasaanmu? Saul adalah orang Gebia, sekota yang begitu kacau. Tahukah kamu Daud dari mana datang? Daud datang dari kota Bethlehem, ini kampung halamannya. Dan Yerobeam datang dari mana? Yerobeam datang dari Efraim. Jadi ini melibatkan banyak orang, dan dalam sejarah terus menerus diteruskan. Bukan berita yang setelah selesai akan berhenti sampai di situ. Dan hari ini masih tetap bicara sama kita, membuat kita kacau dan juga kacau, membuat kita juga marah dan juga banyak pertanyaan. Mengapa kisah ini bisa tertulis dalam Alkitab? Bukannya akal kitab menulis sesuatu ya kebaikan, yang damai, dan satu yang kasih karunia. Lut tertulis tentang kasih karunia. Tahukah kamu Rut terjadi di mana? Yaitu di kota Bethlehem. Tahukah kamu Saul dari mana datang? Dia datang dari kota Gebia, yang satu kota yang penuh dengan kekacauan, dan bersama dengan sejarah Tuhan memperbaharui kota itu. Jadi kita jangan berhenti pada sejarah. Banyak sekali akan kesalahan atau dendam, karena kamu tidak tahu apa yang besok akan terjadi. Lagi pula Allah yang berkuasa atas sejarah. Dan kita mulai dari awal di ayat pertama, ayat 1:15 pertama. Kamu akan melihat dari awal terjadi sangat lambat. Pada saat orang Lewi ingin mengambil gundiknya untuk pulang ke rumahnya, dia berulang kali untuk di situ disusahkan untuk tinggal bermalaman. Mengapa mertuanya harus mengundang menantunya untuk tinggal di rumahnya? Mungkin ini ada satu kebaikan, karena istrinya dari keluarga laki-laki pulang ke rumah mertua,
pulang ke rumah orang tuanya kalau keadaan mereka baik. Belum tentu terjadi ini, bukan? Jadi di sini dan juga tidak tertulis apa yang dilakukan orang Lewi itu terhadap istrinya. Tetapi Gundik ini dia pergi dari suaminya, pergi ke rumah orang tuanya. Tetapi di sini dikatakan Gundik itu berlaku serong terhadap dia dan pergi dari kepada rumah ayahnya. Gundik ini penuh dengan amarah. Jadi dia bukan satu yang baik, dia bukan orang yang ada kemungkinan di rumahnya ada pertengkaran, semua ada satu pendapat. Orang Lewi, apa dia adalah orang baik? Berseberapa banyak baiknya? Mungkin karena penanggapan dia orang Lewi. Dan ada sekali kata tunjuk itu menunjukkan akan sikap seseorang. Atau kita pernah melihat Yonatan, orang Lewi, dan sukunya Musa, Yonatan, sukunya Manase, Yonatan Manase. Apakah dia layak untuk dihormati? Itu salah satu tergantung dari kalian. Di akhir dari kisah ini, Gundik ini diperkosa oleh orang dan pulang ke rumah orang yang menjamu mereka. Ayat 28, orang Lewi itu berkata kepada perempuan itu, bangunlah, mari kita pergi. Terhadap kata ini amat perasaan ini, satu yang tidak berperi kemanusiaan, kan? Tidak ada perasaan. Dan perempuan itu terbaring di lantai, disuruhnya bangun. Ayo jalan. Coba kamu pikir kalau kamu pada waktu itu, apakah kamu juga akan sependapat bahwa orang ini satu orang yang berdarah dingin, satu yang tidak berperi kemanusiaan? Karena tidak ada jawaban, lalu diangkatnya mayat itu ke keledai, kemudian dibawanya pulang ke tempat kediamannya. Mungkin dia telah mati di tengah perjalanan, karena waktu dia tergeletak di pintu rumah dia belum mati. Karena dia dicemari orang sehingga dia tubuhnya pencederaan terhadap tubuhnya yang parah. Kita melihat sejarah ini jalannya agak lambat. Di situ tinggal 3 hari, sampai hari kelima, sampai tunggu sampai matahari terbenam. Dan pada waktu matahari terbenam, mertuanya mengundang lagi untuk semalaman lagi. Kemudian dikatakan besok pagi-pagi kamu berjalan untuk pulang ke rumah. Besok kamu pulang akan aman. Kalau kamu 3 hari atau 2 hari kamu berbuat demikian, itu lebih baik. Itu diundur-undur sampai orang Lewi itu tidak mau mengundur lagi. Mengapa? Karena dia adalah orang Lewi. Dia ada pekerjaan yang mau dikerjakan, baik di Sikim atau di Silo. Dia harus ikut serta untuk melakukan persembahan korban.
Jadi dia mengambil keputusan untuk tidak mau tinggal di situ. Hari sudah mulai matahari sudah turun. Ayat 11, ketika mereka dekat di Yebus, ketika matahari telah rendah. Kalau kamu orang asing di tempat itu, kalau melihat matahari sangat rendah, bagaimana perasaanmu? Tentu merasa tidak aman di kota yang tidak kamu kenal. Bahkan keadaan kota itu pun belum pernah kamu jelas. Tapi berpikir lebih baik daripada tinggal di pinggir jalan. Akhirnya matahari pun terbenam, dan berkatalah bujangnya kepada tuanya, kiranya kita singgah di kota orang Yebus. Mari kita dekat di kota Yebus dan bermalam di situ. Tetapi tuannya berkata, kita singgah di kota asing, bukan kepunyaan orang Israel, tetapi kita akan terus sampai di Gibea. Di sini lihat pendapat mereka, kota Gibea orang Israel lebih baik daripada orang asing. Tidak terpikir Gibea penuh dengan perampok-perampok di situ. Mereka melewati kota Yebus, berjalan sementara waktu baru sampai di Gibea. Pada waktu sampai di kota itu, sudah tidak ada orang yang menyambut mereka, karena di jalan sudah sepi sampai orang merasa merinding. Di satu kota, walaupun seberapa malamnya, walaupun orang sudah tidur semua, di tengah jalan kamu akan menjumpai orang-orang. Kamu boleh memikirkan mengapa kota itu tidak ada seorang pun di situ. Tidak ada orang yang berani mencabut, karena tidak ada orang yang berani membuka pintu, karena tidak ada orang yang berani berjalan di jalan. Seperti perasaan yang tidak baik, karena para perampok berkeliaran, karena di Gibea dipenuhi dengan orang-orang jahat. Mungkin ayah ibu berkata, cepatlah tidur, kamu jangan berkeliaran di luar kota. Jadi kota pun demikian. Orang suku Lewi, Efraim ini, karena tidak mengenal kota ini, dia tinggal di di lapangan untuk bermalaman. Tetapi bertepakan satu yang tidak ada, orang tua yang habis 12 sampai dengan 16 sampai dengan 25, tema orang Lewi dari Efraim. Memperlakukan tidak baik terhadap gundiknya orang Yehuda. Pada masa itu matahari telah terbenam. Dimulai daripada waktu malam 2, ada orang tua yang lewat di situ mengundang mereka ke rumah mereka. Orang Lewi di situ berkata, tidak ada orang yang mau mengajak aku ke rumahnya. Dikatakan sebelumnya kami di sini tidak ada orang yang menyambut dia. Dipenuhi perasaan akan ada sesuatu terjadi. Maka di situ dikatakan juga, walaupun aku punya jerami dan makanan, ada orang yang menjamu aku, saya tidak merugikan mereka. Aku hanya perlu ada tempat untuk berteduh. Jadi orang Efraim ini menjamu mereka di ayat 21.
kata orang tua di ayat 20 itu, jangan khawatir, biarlah jangan engkau bermalam di lapangan di kota ini tempat yang tidak aman. Tetapi di ayat 21 dibawanya pulang ke rumahnya, dimakan dan membasuhkan kaki, makan dan minum. Satu yang sangat baik, perjamuannya sangat baik. Keledai pun diberi makan, mereka makan diminum. Tetapi pada saat mereka gembira hati, datanglah orang-orang dursila menggetor-getor pintu rumah orang itu. Dan dikatakan, bawalah keluar orang yang datang di rumah kami, mau pakai dia. Di bahasa Ibrani kata yang jelas, kami mau kenal dia. Kita tahu di kebiasaan Ibrani, kalau ingin berkenalan dengan baik orang itu, yaitu harus dengan hubungan seks. Tapi ini laki-laki sangat jelas sekali mereka ingin memperlakukannya tidak baik terhadap laki-laki ini dengan mempermalukan dia. Jadi orang Tuan Efraim ini mereka paham apa yang mereka maksud. Janganlah berbuat jahat, janganlah membuat noda. Di sini ada dua anakku perempuan. Di sini ada dua perempuan. Satu anak perempuannya yang masih perawan, dan juga yang satu ini gundik orang itu. Baiklah mereka memperkosa mereka. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Tetapi apakah terhadap perempuan demikian adalah satu yang tidak berbuat noda? Jadi di sini banyak sekali yang tidak adil. Lagi pula kita melihat gundik ini adalah juga berserong. Jadi ada nasib yang demikian. Kita bisa berpikir ini karena perbuatannya jadi mendapatkan hukuman demikian. Ini pikiran kita. Tetapi sesungguhnya di dalam Allah, laki-laki dan perempuan itu sangat berharga. Janganlah menggunakan perempuan untuk sebagai ganti noda atau mempermalukan laki-laki itu. Dan di sini orang Lewi itu mengambil gundiknya, menangkap gundiknya, dan mereka bersetubuh dengan perempuan itu semalaman, mempermainkannya sampai fajar menyingsing. Mereka melepaskan mereka semalaman sampai pagi. Menjelang pagi, ini yang terakhir. Di ketiga, penjahat dari Gibea Benyamin mempermainkan gundiknya orang Lewi. Yang membalas dendam karena amarahnya disebarkan di seluruh suku. Ayat 26. Menjelang pagi, waktu telah bergilir, ketika tuannya bangun pagi-pagi ingin melanjutkan perjalanan, di situ dipanggilnya tuan, bukannya suami. Dan melihatnya perempuan itu tergeletak di pintu rumah. Diangkatnya keledai di atas, mayatnya di atas keledai, kemudian dipotong-potongnya mayat guntiknya menjadi 12 bagian. Mungkin di tengah perjalanan mereka di tengah perjalanan telah meninggal. Dendam ini, untuk membalas dendam ini,
untuk menimbulkan amarah mereka terhadap suku Benyamin. Termasuk ada kalanya kita juga bisa berpikir semua masa karena orang-orang demikian sehingga Sodom dan Gomora itu dibinasakan. Bagaimana orang ini menyambut dan membebas ada kalanya kita mengira bahwa perkara yang demikian hanya di Sodom yang bisa terjadi. Tetapi umat Allah juga bisa terjadi demikian. Kita mengira di kota Gebia lebih aman dari kota Yebus. Kita mengira orang asing tidak sebaik orang Yehuda. Orang guntik ini dipermalukan, dinodai, itu karena sudah layak, atau karena kalau keluarga tidak terjadi keperselisihan, beberapa hari dia mulai seharusnya merayu untuk istrinya pulang. Kita melihat orang Lewi ini banyak masalah. Orang Yehuda yang punya masalah, kita mengira dia satu pemimpin yang saleh, dan di sebelah pihak kita mengira ada raja. Perkara ini tidak akan terjadi. Pada saat kerajaan utara selatan terpisah, raja utara dan selatan, cara kerja mereka atau pernikahan mereka apakah bisa menepati untuk tidak berzina, jangan membunuh? Kita melihat di seluruh masyarakat seluruhnya runtuh, semuanya kacau, semua kejahatan terjadi di kota Israel yang meliputi beberapa 12 suku. Kita bertanya pada Allah, ya Allah, apa yang engkau lihat? Saya jawab, cerita ini Allah beritahukan kepada kita agar yang kita tahu bahwa setiap sejarah Allah memberitahukan kepada kita. Mengapa Dia memberitahukan tentang kisah ini kepada kita? Karena ini ada satu semangat dan sangat nyata, karena ada pri kemanusiaan. Kita melihat, kita hanya melihat, tetapi pada saat kita membaca terus, ada setiap perkara akan juga menimbulkan pengaruh bagi kita, dan di mana itu kesombongan manusia. Mengapa terus undur-undur tidak mau pergi? Mengapa sampai di Gibea makan dan minum? Karena manusia masuk dalam tempatnya yang aman, dan kisah ini menerobosi keamanan kita pada saat hari yang baik. Segala bencana bisa sewaktu-waktu terjadi. Allah berkata, ini adalah yang menggentarkan agar kita setiap orang untuk berjaga-jaga. Janganlah ini adalah dunia yang sangat nyata. Kita sama dengan orang-orang itu sangat nyata. Mohon Tuhan untuk menolong kita, mengajar kita bagaimana untuk berdoa. Pada saat kita membaca, saat yang tidak enak hati, kita bisa berdoa. Kita memuji Allah kita. Haleluya. Ya Allah, terima kasih Engkau memberikan satu cerita yang sangat nyata. Saudara semua, mari kita bangkit bersama untuk merespon Allah kita, menyembah Allah kita.
segala sesuatu itu nyata. Haleluya. Kita lebih dalam lagi menyembah Allah kita, agar lebih dalam lagi Allah untuk menerangi kita. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau, kami perlu akan Engkau. Engkau ada di antara kami, Tuhan. Kami perlu akan Engkau, Tuhan. Kami tidak bisa melihat akan kelemahan kami sendiri. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau lebih dalam lagi menerangi dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan, kami berseru kepada Engkau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi.
Roh Kudus, kami memuji Engkau. Tuhan, terima kasih. Hakim-hakim pasal 13 bukan hanya berbicara kepada orang masa itu, tetapi juga kepada kami di saat ini, kepada kami, kepada saudara-saudari kami yang ikut dalam renungan pagi. Tuhan, bagaimana pembelokan orang Lewi, kegelapan di kota Gibea. Yesus, Tuhan Yesus, Engkau berfirman bukan untuk lain, tetapi Engkau berkata untuk kami semua. Saudara semua, kita duduk. Dan saya juga mengundang di tempatmu untuk duduk. Mencari tempat yang enak bagimu, agar Roh Allah untuk menjamahmu, agar Roh Allah menerangimu, agar Roh Allah berfirman padamu, karena Dia Allah yang berfirman bagimu. Dalam hati kita, Allah kita, apakah Dia berkuasa menjadi raja? Di dalam hati kita, apakah kita sendiri yang menjadi raja? Setiap hari merenungkan perkara, adakah Allah? Atau hanya kita memandang baik, berbuat baik menurut pandangan kita sendiri? Banyak sekali mahkota duniawi yang diberikan kepada kita yang tidak adil. Saya mengira ada uang, segala sesuatu itu bisa. Kalau tidak ada uang, apapun tidak bisa dilakukan. Aku mengira melahirkan anak laki-laki lebih baik daripada anak perempuan. Di dalam hidupku, ada kepikiran yang tidak miliknya Allah setiap hari mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Bapa, kami membuka hati kami, membuka kegelapan yang dalam hidup kami yang bukan milik-Mu. Tuhan, kami di hadapan-Mu mengaku dosa. Kami sangat rendah, kami egois. Kami sangatlah tinggi hati. Tuhan, kami punya keputusan sendiri yang kami kira berbuat demikian itu baik. Mengira ini adalah yang datang dari-Mu, tetapi sesungguhnya kami tidak mengenal Engkau. Bahkan kami tidak tahu bagaimana yang Engkau kehendaki. Kami tidak mencari Engkau. Ya Tuhan, setiap hari kami, walaupun kami sebagai Kristen, kami berbuat menurut pandangan sendiri, ingin berbuat demikian, berbuat demikian.
Kami tidak mendengar arahan dari ketua sel kami. Kami tidak memahami kehendak-Mu. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku sungguh kami sangatlah tidak layak, penuh dengan noda. Kami lupa akan segala kasih karunia-Mu yang Kau berikan. Ya Tuhan, mata kami buta. Tuhan, ampunilah kami tidak bisa melihat Engkau, kami tidak mengenal Engkau. Tuhan, ampunilah kami sendiri menjadi raja, berbuat baik menurut pandangan sendiri. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Lepaskanlah kami dari keegoisan kami, lepaskanlah kami yang ketidakpahaman kami. Tuhan, kami tidak ingin berbuat demikian. Tuhan, ini jalan kehidupan kami. Mohon Engkau mengampuni kami. Ampunilah kami. Kita sama ngikut mengundang kalian untuk bersama mengaku dosa. Para orang Gibeah begitu sangatlah sadis, jahat, dan kamu dan aku, apakah kita juga demikian? Apakah kita juga kasar, jahat, kita sombong, iri hati, saling membanding-bandingkan? Banyak sekali yang merasa ketidakadilan, merasa sekolah yang baik ada masa depan, yang bodoh dia itu bodoh, tidak ada masa depan. Bahkan orang tua kita bisa berkata, di dalam hidup kita penuh ada yang tidak adil dan kegelisahan. Bukan hanya para orang-orang Dursila di Gibeah, demikian juga kita di dalam kita penuh yang membelok. Kita melampaui akan harga diri kita sendiri. Bagaimana saya melihat, saya mengajar anak saya ke atas, kita berdoa bersama, kita berdoa untuk diri kita sendiri, bukan hanya yang kita sendiri, bahkan untuk keluarga kita sebagai wakil dari kita sendiri dan juga keturunan kita untuk mengaku dosa. Tuhan, saya sebagai saya sendiri dan wakil saudara-saudara kami semua orang berdosa kepadamu, keluarga kami, keturunan kami bersama juga bersalah kepada Engkau. Kami hidup dalam menyembah berhala, untuk meramal, egois, merasa benar sendiri, pemandangan yang berbelok, dan bahkan di klan keluarga kami adalah mereka juga memiliki terpengaruh oleh harga dunia ini. Kami berpikir demikian, kami mengajar, dan ada kalanya juga 30 tahun sebagai Kristen masih tetap mengikuti kebiasaan atas istiadat dari klan keluarga kami dan melakukan apa yang menurut pandangan kami sendiri. Bapa, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Tuhan, yang Engkau kehendaki, setiap kami punya tindakan untuk melakukannya. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah kami. Tuhan, ayat hari ini bukan dikatakan bagi orang pada masa zaman itu, tetapi pada kami sekarang ini, pada
setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, ampunilah dosa nenek moyang kami yang dari turun kemudian. Semua dosa ini pergi dari keluarga kami dan keturunan kami berikutnya. Kita, saudara semua, kita berdoa agar semua, kita berdoa untuk keluarga, dosa-dosa nenek moyang kita, putuskan segala, kita bersama kita berpatahkan segala rantai belenggu dari kuasa dari dosa-dosa yang dari nenek moyang kita, berperang untuk keturunan kita, klan keluarga kita. Pertumpahan darah keluar dari keluarga kami, klan keluarga kami. Keegoisan keluar dari keluarga kami. Segala tekanan yang datang dari keluarga dan segala kejahatan ini, semua ini keluar dari hidup kami, putuskan dari kehidupan kami. Dan saya wakil saya dan keluarga saya datang di hadapan Allah, kami mengaku dosa atas kesalahan kami. Tuhan, Engkau Allah yang adil, Engkau akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus menyatakan, di dalam segala tekanan dalam hidup kami, segala beban yang di pundak kita, kuk yang di dalam hidup, di hadapan Tuhan dipatahkan, seluruhnya dipatahkan. Segala belenggu tekanan yang tidak sengaja bisa membuat kita dalam dosa, atau kita tidak berdaya untuk melawan dosa, pengaruh dosa ini, dalam nama Tuhan Yesus perintahkan keluar dari kami semua, keluar semua dari kita dalam nama Tuhan Yesus. Mengambil pedang roh, putahkan, hancurkan segala rantai-rantai atau keluargamu. Dan saya melihat dalam nama Tuhan Yesus mengambil pedang roh, patahkan sebelah rantai yang belenggu tanganmu, seluruhnya runtuh, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga dalam nama Tuhan Yesus menghancurkan segala ular yang membelenggu di pinggang kita. Dalam nama Tuhan Yesus perintahkan keluar dalam nama Tuhan, keluar dari tubuh saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus memerintahkan malaikat untuk mengangkat, untuk mengikat ular yang melingkar di pinggangmu, seluruhnya keluar dari pinggang dalam nama Tuhan Yesus. Darahmu menyucikan, menguduskan, dengan darah Yesus melingkar pada pinggangmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau kamu ada sakit pinggang, dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus yang dibasuhkan di dalam pinggangmu, dengan tanda politik lakukan sebagai kita mengoleskan darah Yesus di pinggang kita. Segala kuasa dari yang disakit keluar dari saudara kami. Tuhan, darahmu yang kudus menyucikan sekali lagi pada pinggang kami. Kuasa kesembuhan terjadi. Tuhan, kami bisa menolak segala dosa agar kami bisa tetap berdiri tegak di hadapan-Mu. Kalau saudara yang punya kelemahan, lepaskan kuasa kesembuhan seluruhnya kepada saudara-saudari kami. Segala kuasa-Mu, padamu kuasa kesembuhan terjadi bagimu, terlebih lagi di tubuhmu. Banyak sekali penyakit perempuan atau karena
nenek moyang menyembah berhala sehingga menyebabkan kamu ada penyakit perempuan dalam nama Tuhan Yesus, perintahkan engkau keluar dari saudara-saudari. Mohon darah anak domba yang menyucikan saudara-saudari masuk ke dalam rahim dari pada saudari kami, dan termasuk juga Tuhan segala kesembuhan juga masuk pada saudara kami yang tidak punya segala mandul, semua jam masuk dalam keluar dari saudara kami. Dan Tuhan, mohon segala kesombongan, iri hati tinggi seluruhnya kau ambil dari saudara kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih engkau mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita berdoa juga untuk Imam Lewi, para guru-guru Lewi. Mereka karena guru Lewi sangat penting bukan hanya bagi orang Cina tetapi seluruh dunia, bagi keturunan kita. Jadi para guru Lewi itu sangat penting. Apa yang mereka ajarkan itu adalah datang dari Tuhan sehingga membawa perubahan. Kita berdoa untuk mereka. Mereka akan pergi camp. Mereka perintis kemah. Kita berdoa mengundang saudara-saudari semua untuk dalam berdoa untuk para guru tim Lewi. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan Yesus. Tolonglah para guru Lewi kami, lepaskan segala ketidakadilan dunia ini terhadap para murid mereka, agar mereka bisa tahu bagaimana mengajar murid-murid mereka. Kami berdoa untuk tim guru Lewi. Kita berdoa bersama untuk menurut penerimaan kalian sendiri. Kita juga berdoa untuk pastor kita, ketua sel kita, para tim pelajar yang mengajar, karena bagi mereka yang membawakan firman Tuhan, karena mereka apa yang mereka terima itu yang mereka ajarkan. Jadi kita berdoa agar setiap hati pikiran mereka semuanya milik Allah, dipenuhi dengan kebenaran Allah. Tuhan, kami memandang berharap pada Engkau, kiranya roh kebenaran-Mu memenuhi pemimpin kami Tuhan, dan segala kesalahan yang membelok dari pertumbuhan kami, dari nenek moyang kami patahkan dalam nama Tuhan. Kiranya dalam kami dari generasi ke generasi berjalan dalam kebenaran-Mu. Sekarang aku dibebaskan karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan aku.
kasih yang tiada terbalas, yang tak pernah. Tuhan, darah-Mu yang mengalir di safari untukku. Sekarang aku dapatkan kebebasan karena Engkaulah Tuhan Yesus yang menyelamatkan aku. Kita bersama terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara semua dimanapun kalian berada. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dari pengajaran yang datang dari nenek moyang, dari dunia ini semuanya. Kamu harus keluar dari semuanya. Kamu harus dapatkan kebebasan. Di dalam kebenaran Allah kamu akan berdiri tegak. Semakin kamu mengenal, banyak membaca firman Allah, kamu semakin banyak mengenal agar sehingga kebenaran Allah memenuhimu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu karena nilai harga dari kebenaran Allah memenuhimu. Kamu tidak ada lagi karena pengajaran dari terpengaruh oleh pengajaran dari nenek moyangmu dari dunia ini. Di mana kamu berada, di mana roh Allah berada, di situ kamu mendapatkan kebenaran. Kamu punya harga diri, kamu punya harga dari Allah. Semakin dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, semakin menyerupai Allah, semakin menyerupai Yesus, semakin menyerupai Yesus. Kamu bukan miliknya dunia, tetapi kamu miliknya Allah. Kamu adalah anak-anak Allah. Firman Allah melihat bagaimana kebaikan Allah yang dipancarkan dalam kehidupan, dan sehingga setiap orang melihatmu akan mengenal Yesus yang ada di dalammu, sehingga mereka mengenal Dia, dan karena kamu percaya akan Yesus dari turun-temurun, dari kamu dan keluargamu semuanya, kamu adalah milik kebenaran dan benar. Dan kasih karunia Allah menyertaimu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tuhan memberkati kalian semua, kita semua. Kita hari ini sampai di sini.